ada juga dapat informasi dari kawan gitu. Jadi ketika dia sudah kerja tampating, ya gitu kan. Sampai pulang diomelin sama istri. Maunya dia ini ketemu disenyumin istri gitu kan, dibuatin tes segala macam. Tapi kenyataannya enggak. Pulang dicemberutin, diomelin segala macam. Itu kan akhirnya bukan baiti jannati, tapi baiti nari. Nah, gitu. Itu gimana tuh? Gini ya. Istri itu, maka dari itu Dr. Rehan itu pernah nulis di bukunya Ibu Menantu. Salah satu hal yang harus kita perhatikan ketika menikah itu adalah sekufu. Sekufu ini bukan cuma masalah agama aja, tapi masalah harta juga. Karena saat kita menikah dengan orang yang tidak sekufu, ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini dia rasakan. Mungkin kalau lakinya lebih kaya enggak masalah lah. Tapi kalau perempuannya misalkan lebih kaya, mapan, benar-benar beda, maka kita harus lihat kekufuannya, kafaahnya. Kita lihat. Nah, banyak hal tersebut yang disampaikan oleh Mas Badrimin itu terjadi di orang yang tidak sekufu. Jadi misal wanitanya itu benar-benar udah ada mobil lewat. Misalkan wanitanya itu kaya raya, tapi yang laki itu standar atau bahkan miskin lah katakan. Yang perempuan sudah hijrah, tapi kondisi atau suasana hidupnya itu sangat berbeda. Makanya kalau misal kita ingin menikahi wanita yang di rumahnya ada pembantu, kita harus siap menyewakan pembantu untuk dia. Kita harus siap, mau nggak mau. Walaupun kadang yang cewek itu ngomong, ya nggak apa-apa, aku ikhlas cinta karena kesolehanmu, Masya Allah. Tapi kita harus siap-siap juga. Kita harus siap-siap. Kadang itu terjadi ya, bapak-bapak sekalian. Ketidaksekufuan itu, ketidaksekufuan itu akan menyebabkan salah satu hal yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Dia pulang, tidak sesuai dengan ekspektasinya, akhirnya stres otaknya. Datang-datang ngelihat wajah suaminya cuma bawa uang 20.000, marah-marah. Ya. Lain kalau misalkan sekufu, kita sama-sama standar. Ketika bawa uang yang sama dengan pikiran kita ini cukup, istri bakal legowo. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wanita itu tidak mungkin cerewet atau ngomel-ngomel kecuali ada sesuatu. Entah dari dirinya, entah dari suaminya. Kadang suaminya nggak ngoreksi diri. Ketika pulang, terus istrinya ngomel-ngomel, cemberut, itu dia nggak ngoreksi diri apa kekurangan dia. Akhirnya dia nggak koreksi diri, menganggap dirinya itu yang benar. Jadi memang harus saling mengoreksi ya. Nah, tapi itu yang pertama. Kalau misalkan yang kedua dari diri perempuannya sendiri, nah itu masalah. Berarti masalah itu tanggung jawabnya suami. Saat suami tidak bisa membuat dia sesuai dengan keinginannya, ya gimana caranya? Iman, bertakwa kepada Allah, belajar tentang parenting keluarga, bagian kayak gitu ya. Nah ini nasihat sebenarnya untuk dua-duanya sih, untuk istrinya kemudian juga untuk suaminya. Jadi istri itu harus benar-benar mengagungkan suami apapun keadaannya. Jadi gini, kalau jujur aja ya bapak-bapak sekalian, kalau pulang dari luar, kerjalah ibaratnya, melihat istri di rumah itu cemberut, ya Allah, pikiran suami itu benyah memberarakan. Karena sudah capek di luar, ini bukan anak aja ya, atau bukan maksudnya itu pasti terjadi. Itu terjadi, maksudnya bukan itu tidak memungkiri ya. Itu bisa terjadi di diri seorang ustadz juga. Seperti Anan. Jadi kalau makanya istri itu kalau misal tidur, misalkan kalau istri itu cemberut, maka hendaklah simpan cemberutnya dalam nasihat yang baik. Kan cemberut pasti ada masalahnya. Apa yang ada di dirinya itu disimpan, kemudian keluarkan unek-uneknya dengan cara yang baik. Itu lebih soleh itu. Lebih solehah itu. Jangan baru pulang cemberut ternyata ada masalah langsung dicemberutin suaminya, jangan. Buatin suaminya apa, setelah selesai semuanya, udah dingin semuanya, baru ngomong gitu. Nah, itu secara umum Mas ya.
Mungkin semoga menjawab. Ini aja. Mungkin ini saja ya yang dapat kami sampaikan Bapak sekalian. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi besok dengan tema yang berbeda. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.